Shalom. Selamat pagi anak-anak hebat yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Semangat untuk beribadah? Puji nama Tuhan. Yuk, semuanya yang siap untuk beribadah, semuanya bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita. Kita akan berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan berdoa bersama teman kalian, Melvin. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bisa beribadah. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Berkati teman-teman kami yang sakit supaya Tuhan sembuhkan dan supaya bisa melihat dan mendengarkan firman ibadah hari ini. Tuhan juga tolong guru-guru kami supaya bisa mengajar dengan jelas dan semuanya mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, hari ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu adalah hari libur dari sekolah, dari bekerja. Kalau Senin sampai dengan Sabtu bekerja, hari Minggu adalah hari khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita pujikan satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan. Masih ada hari-hari yang lain. Hari apa saja itu? Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Ya, semua harinya Tuhan. Anak-anak senang hari ini? Bergembira hari ini? Puji nama Tuhan, kita merasa senang sekali karena kita senantiasa bisa mengikut Tuhan, bisa menjadi anak-anak Tuhan. Betapa senangnya ikut Yesus. Nyanyi dengan semangat ya. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran, glory, ku selalu menang. Bersama Tuhan, kita akan selalu dimenangkan. Tetap semangat memuji Tuhan ya. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran, glory, ku selalu menang. Heran, glory, ku selalu menang.
Puji nama Tuhan. Bersama Tuhan kita selalu akan dimenangkan. Kita merasa senang dan merasa bangga anak-anak. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Yuk kita akan pujikan satu pujian. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Puji nama Tuhan. Allah kita besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Puji nama Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Allah yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Allah yang mampu menolong anak-anak sekalian, menolong Tante Rini juga. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri dengan baik. Kita akan naikkan satu pujian, firman Tuhan ku dengar, supaya firman yang disampaikan bisa kita dengar dengan baik dan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Yuk, kita akan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya firman Tuhan yang disampaikan bisa kita mengerti dan membuat hidup kita semua menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup, dan kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian yang Tuhan sudah sertai. Tuhan, kiranya pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami semua akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi guru kami. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai, Shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi kita di sekolah minggu ibadah online GKGA bersama Tante Evelyn. Wah, pagi yang cerah ini Tante harap kalian semua sehat-sehat. Apa semuanya sehat-sehat? Puji Tuhan. Tapi ada yang sakit. Wah, kalau ada yang sakit, kita nanti berdoa yuk sama-sama. Kita lihat betapa Tuhan sangat mempedulikan orang yang sakit. Betul, seperti firman Tuhan yang akan kita dengar nanti. Nah, Tante mau tanya nih, bicara tentang sakit. Saat ini kita lagi belajar apa ya firman Tuhannya? Yesus sebagai seorang tabib. Tabib, apa itu tabib? Tabib itu seperti dokter. Iya, Yesus itu dokter segala dokter. Apa artinya? Nah, kalian ingat cerita-cerita firman Tuhan sebelumnya? Ada apa aja nih sakit yang disembuhkan Yesus? Apa aja? Coba ingat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Dia duduk di pinggir kolam loh, di kolam Bethesda. Di situ menunggu mujizat Tuhan. Tapi Yesus langsung menyembuhkan dia. Nah, ada lagi. Yesus menyembuhkan seorang yang pengemis tapi nggak bisa melihat. Dia buta. Yesus sembuhkan dia sehingga dia bisa melihat lagi. Apalagi, itu Yesus menyembuhkan seorang yang iya, sakitnya itu dia bicaranya gagap. Juga dia tuli, nggak bisa dengar, juga nggak bisa ngomong. Yesus langsung sembuhkan. Dan masih ada lagi nih. Siapa yang disembuhkan Yesus? Orang yang kerasukan roh jahat. Sehingga dia suka marah-marah dan sukanya tidurnya di kuburan. Yesus juga sembuhkan. Yesus usir roh jahatnya. Sehingga dia sehat lagi, dia waras, dia jadi baik, gak suka marah-marah. Lagi ya, ada lagi cerita sebelumnya. Yesus sembuhkan orang yang sakitnya kulitnya warnanya putih, kalau deket-deket bisa nular, tidak boleh ada yang deket-deket. Sakit apa? Kusta, betul. Iya, Yesus juga langsung sembuhkan orang itu. Wah, hebat ya Yesus yang kita punya. Yesus itu sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apapun. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang hebat. Kalau zaman sekarang, coba kalau sakit mata, perginya pasti ke dokter khusus mata, dokter mata. Kalau sakit gigi, sakit gigi, perginya juga ke dokter gigi loh. Nah, mungkin ada pernah ya sakit telinganya, perginya kemana? Dokter THT. Betul, semua ada dokter-dokter khusus yang menangani, menyembuhkan sakit-sakit khusus itu. Tapi waktu Yesus hidup di dunia, Yesus bisa menyembuhkan sakit apapun. Bagaimana dengan sekarang?
sama. Yesus yang kita punya sekarang sama, masih sebagai dokter. Walaupun tidak kelihatan, dia tetap dokter dari segala dokter. Nah, kita lihat yuk hebatnya Tuhan Yesus kita itu. Cerita firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Matius pasal 8 ayat 14 sampai dengan 15. Pada saat itu Yesus ada di Kapernaum. Ia baru saja menolong seorang hamba. Hamba ini pembantunya perwira, dia sakit lumpuh. Hamba itu pun disembuhkan oleh Yesus tanpa Yesus harus datang ke rumah orang tersebut. Selesai bertemu dengan perwira itu, bersama-sama muridnya yang lain pergi ke rumah salah seorang murid Yesus namanya Simon Petrus. Setibanya di rumah Simon Petrus, Yesus melihat ada ibu mertua Simon Petrus yang terbaring di tempat tidur. Loh, kenapa ya? Ini kan bukan waktunya jam tidur. Oh, ternyata ibu mertua Simon Petrus ini sedang sakit demam. Tubuhnya juga menggigil. Coba dilihat, dipegang. Wah, tubuhnya panas. Apa anak-anak pernah demam seperti ibu ini? Tentunya kalau badan kita demam nggak enak ya. Seperti ibu ini, nggak bisa ngapain-ngapain. Nggak bisa masak, nggak bisa cuci-cuci. Karena tubuhnya lemah, makanya ia hanya bisa tiduran saja. Saat itu juga Yesus pun memegang tangan ibu itu. Pada saat itu juga panas dari ibu mertua Simon Petrus ini langsung turun. Puji Tuhan, demamnya sembuh. Tanpa disuruh, setelah ibu ini panasnya turun, dia langsung pergi ke dapur. Ngapain? Dia masak. Dia lagi menyiapkan Yesus makanan. Dia nggak bermalas-malasan di tempat tidur saat tubuhnya sudah disehatkan oleh Yesus. Ibu mertua Simon Petrus ini langsung melayani Yesus. Begitu ia sembuh. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus kita memang hebat. Ia bisa sembuhkan sakit demam ibu mertua Simon Petrus ini hanya dengan memegang tangannya. Beda loh dengan dokter, karena dokter masih menuliskan resep. Resep itu dibelikan obat di toko, apotek, lalu diminum, baru bisa sembuh. Oleh sebab itu, Yesus kita ini disebut dokter di atas segala dokter. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah sakit atau bahkan saat ini sedang sakit seperti ibu mertua Simon Petrus? Apakah anak-anak senang, happy waktu sakit? Enggak. Kenapa? Karena sakit itu enggak enak ya. Iya, kita enggak enak waktu sakit. Badan jadi lemas, malas untuk bermain, malas makan, malas ngapa-ngapain. Di saat anak-anak harus mengalami hal yang enggak enak seperti sakit itu, hal yang pertama kalian lakukan apa? Bilang mama papa kan? Iya. Lalu bagaimana mama papa? Apakah ajak anak-anak minum obat? Ajak anak-anak ke dokter? Nah, kalau kalian sakit, hal pertama yang mesti diingat adalah berdoa. Lewat berdoa, kita bilang ke Yesus, kita minta kesembuhan dari Yesus. Tadi udah tahu kan kalau Yesus itu dokter segala dokter. Ajak papa mama untuk berdoa dulu sebelum minum obat, supaya Yesus menyembuhkan anak-anak lewat obat-obatan itu. Dan jangan lupa, sesudah kalian sembuh, apa yang kalian lakukan? Bermain sepuasnya? Boleh. Sekolah tentu juga boleh. Sekolah minggu
Itu harus. Yang terutama setelah kalian disembuhkan adalah bilang terima kasih ke Yesus. Bagaimana caranya? Lewat doa. Iya, lewat berdoa juga. Setelah berdoa, cara berterima kasih yang harus kalian tiru adalah seperti ibu mertua Simon Petrus tadi. Dia langsung melayani Yesus. Nah, kalau anak-anak melayani Yesus juga. Apa sih melayani Yesus itu? Melayani Yesus itu artinya segala yang anak-anak buat, lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti mama papa yang bisa kalian lihat. Bagaimana sih caranya menyenangkan hati mama papa? Kalau kalian misalnya suka pukul-pukul, marah-marah, lempar-lempar barang, apakah papa mama senang? Deng dong. No, pasti tidak senang. Tapi ketika kalian dikasih tahu papa mama untuk nurut, misalnya stop main HP, ayo sekolah minggu, lalu anak-anak lakukan itu. Nah, itu kalian senangkan hati papa mama karena kalian mau menurut. Lalu bagaimana ya caranya menyenangkan hati Tuhan itu? Menyenangkan hati Tuhan bisa lewat papa mama. Di saat kalian melakukan apa yang papa mama maui, itu sama seperti menyenangkan hati Tuhan loh. Iya, karena Tuhan gak terlihat. Tapi papa mama bisa kita lihat. Kita jadi tahu deh apa yang papa mama senang, apa yang tidak. Ketika kalian nurut, taat dengan papa mama, itu mereka pasti senang. Dan kalau papa mama senang, itu pun Tuhan menjadi senang. Kalau menyenangkan hati Tuhan itu sama juga melayani Tuhan. Nah, anak, hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, kalau sakit, apa yang harus kalian lakukan terlebih dulu? Berdoa. Betul, ajak papa mama berdoa. Nanti Tuhan tolong sembuhkan lewat obat-obatan. Mungkin juga harus ke dokter, tidak perlu takut. Yang kedua, di saat kalian sehat, gak sakit, kalian boleh gak bermalas-malasan? Boleh gak malas memuji Tuhan, malas melayani Tuhan, malas menyenangkan Tuhan? No, deng dong. Di saat sehat, jangan lupa kita gunakan tubuh yang sehat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Nah, yuk kita sama-sama berdoa. Kita semua lipat tangan yuk, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan, tolong kami jika saat ini ada yang sakit. Kiranya Tuhan Engkau jamah sembuhkan kami. Berikan kami kesehatan kembali. Terima kasih Yesus, kami percaya bilur-Mu, kuasa-Mu menyembuhkan. Engkau sudah menjamah kami. Juga kami berterima kasih jika saat ini kami sehat. Tuhan, kami mau menuruti papa mama. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat taat kepada orang tua. Terima kasih Yesus atas berkat firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, sampai jumpa di sekolah minggu GKGA kita yang berikutnya. Bye-bye.